Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh kembali menapaki kehidupan kita. Dan kita mau bawa hidup kita dan seluruh apa yang akan kita kerjakan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan PKJ 146 bahwa persembahan PKJ 146 bahwa persembahanmu akan menjadi pujian kita pada pagi hari ini. Dan semoga melalui lagu ini kita ingat bahwa hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, rela-rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bawa hidup kami sebagai bentuk persembahan kami kepadamu, dan biarlah hari ini kami melayani Tuhan dari hal-hal sederhana yang kami lakukan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam apapun yang kami tempuh hari ini. Kami serahkan pembacaan firman-Mu dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka dari Rut 1 ayat 1 sampai 6. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Rut 1 ayat 1 sampai 6, dengarkanlah sabda Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan dua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu, iman itu diuji. Yang kadang-kadang kita bisa alami ketika masalah ekonomi itu membuat iman kita kadang-kadang tersandung. Kita tuh diperhadapkan antara dua pilihan. Tetap jalannya lurus, jadi orang benar, pedagang yang benar, tapi keluarga kelaparan, atau sedikit menyimpang, agak dosa sedikit, tapi yang penting keluarga kenyang. Nah, Bapak Saudara, dalam bacaan kita juga Rut pada nas ini bicara soal ini. Kali ini kita masuk ke sebuah kitab yang baru. Kalau dari kemarin Hakim-Hakim ini salah satu kejadian ketika Hakim-Hakim itu ada, dan ada dua tokoh perempuan yang penting di dalam kisah ini, Rut dan Naomi. Dan yang menarik bahwa kisah ini di tengah-tengah banyak kisah yang isinya pemeran utamanya laki-laki, mereka ini tentang perempuan. Nah, ketika para hakim-hakim memerintah, terjadi sebuah kelaparan yang menyebabkan keluarga Elimeleh harus mengungsi ke Moab, keluarganya Rut dan Naomi ini. Dan ketika dia harus mengungsi ke Moab, ironisnya adalah padahal mereka adalah orang yang taat.
Tetapi mereka harus menghadapi kenyataan bahwa sekalipun mereka taat, ya kelaparan ya datang aja, tragedi mah ada aja. Dan kelaparan melanda itu sebenarnya keluarganya Naomi Ruth sih taat, cuma keluarganya ya bangsa Israel yang lain tidak. Sehingga sikap Israel tuh seharusnya ya mau nggak mau mereka harus terima, dan kelaparan itu jadi konsekuensi dari tindakan dosa yang mereka lakukan. Nah, ketika Allah menghukum dengan kelaparan ini, sebenarnya tindakan Allah ini ingin mendisiplinkan umat, bukan mereka malah kabur atau pergi. Tapi rupanya dampak ini efek ke keluarganya Elimelech, akhirnya mereka pergi berpindah tempat ke tempat yang baru. Sehingga ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa sebenarnya Elimelech dan keluarganya ini tidak lagi berharap kepada Tuhan, karena kemudian akhirnya memilih untuk hijrah. Dan tampaknya ia menaruh harap kepada tanah Moab. Dan apa yang terjadi pada tanah Moab? Suaminya meninggal, anaknya 2 laki-laki meninggal setelah menikah dengan orang Moab, kemudian meninggal. Jadi tragis banget kehidupannya Naomi. Tanah Moab yang tidak memberikan penghidupan yang baik. Nah, tapi pertanyaannya, apakah betul ini adalah hukuman dari Tuhan? Tidak mudah menyimpulkan demikian sebenarnya. Karena kadang-kadang kita tidak bisa memahami peristiwa yang Tuhan jadikan. Tuhan ini sebenarnya apa sih? Kenapa sih musibah harus aku alami? Kenapa masalah harus aku lewati? Tetapi cepat atau lambat kita akan sadar bahwa sebenarnya hidup ini bukan cuma soal hukuman-hukuman ataupun hadiah-hadiah, tapi bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita mau cari jalan kemanapun lari tetap akan ketangkap juga. Sama seperti Ruth Naomi, ketika melenceng mereka bersama keluarga pindah ke sebuah tempat karena mereka tidak cukup sabar, mereka pada akhirnya ketika suami meninggal mereka harus kembali lagi. Nah, semoga melalui bacaan kita hari ini kita belajar bahwa kadang-kadang kita cuma dituntut untuk setia aja. Iman kita diuji apakah kita sudah cukup taat. Nah, semoga hari ini ujian taatnya bisa kita lewati, dan semoga kita jadi orang-orang yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar banyak tentang iman, tentang ketaatan, tentang ujian-ujian hidup, tentang ketika kami mencoba melenceng malah kami terlalu jauh dan akhirnya Tuhan bawa kami pulang. Tuhan, semoga melalui firman ini kami dikuatkan dan dimampukan untuk hidup di dalam kesetiaan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.